Dari dulu aku sudah katakan, kalau kamu mau minta apa saja, ngomong di depan anak-anak, silahkan. Tapi kamu minta cerai bukan pada tempatnya di depan anak-anak, tahu? Halo? Iya benar. Dari siapa ini? Iya, kenapa? Apa? Di mana? Iya, makasih. Aku, Nana. Besok bisa datang ke kantor nggak? Jam berapa? Jam 1 siang. Studio rekaman ingin membatalkan kontrak dengan kita. Anak ibu tidak apa-apa, dia hanya butuh istirahat yang cukup. Biarkan dia tenang dulu. Iya dok, terima kasih. Oh, Tante. Bagas. Dewi kenapa Gas? Kenapa bisa begini? Om dan Tante harus tanya langsung sama Dewi. Soalnya Dewi gak ngomong apa-apa sama saya, Tante. Om, sekarang dia lagi ada di ruang rawat. Tanya sama Dewi. Kamu nih gimana sih Gas? Dewi kan sedang terbaring. Apanya mau ditanya? Sebenarnya apa yang terjadi Bagas? Saya nggak tahu harus ngomong apa sama Tante. Banyak sekali yang menjadi pikiran Dewi. Mungkin kalau nggak saya tolong, Dewi udah coba bunuh diri, Tante. Mari Om, Tante. Kenapa dia mau mencoba bunuh diri? Apa kamu tahu apa penyebabnya? Tapi aku nggak pernah ngomong apa-apa sama dia. Fiona, kamu itu memang orangnya pintar. Tapi kamu tipe orang yang pelupa. Kenapa kemarin saya harus marah? Karena kamu minta cerai di depan dia, di depan anak-anak itu. Ini akibatnya, tahu? Iya tapi aku... Ah, sudah. Untung dia masih hidup. Apa ada keinginannya yang tidak terkabulkan? Sedangkal itukah pemikirannya? Bukankah kurang perhatian dari kamu? Bukankah seharusnya kamu lebih banyak memperhatikan anak-anak? Kamu tahu, karena kurangnya perhatian dari kamu itulah, anak-anak sekarang seperti tidak terurus. Mereka jadi frustrasi dengan keadaan rumah tangganya sekarang ini. Dewi, kamu udah enakan kan? Kata dokter kamu nggak apa-apa kok, cuma butuh istirahat aja. Mama lega deh dengarnya. Nah, Kenapa sayang? Mama sedih nggak kalau dia mati? Iya tentu sedih dong Dewi. Tentu semuanya akan sedih. Papa, Mama, Erwin, semua sedih kalau kamu mati. Dewi, kenapa kamu bilang begitu? Mama nggak ngerti kenapa kamu bisa coba untuk bunuh diri. Wi, kalau udah masalah bilang dong sama Mama. Bilang. Kalau Dewi ceritain juga nggak bakal nyelesain masalah kan, Ma?
Dewi, bagaimana kita bisa membicarakan mengenai kesulitan yang sedang kamu hadapi? Sedangkan kamu tidak pernah menceritakan pada kami. Mana kami tahu? Coba ceritakan. Mungkin kita bisa dapatkan jalan keluar untuk memecahkan masalah kamu. Ayo, ceritakan saja, Dewi. Jujur saja kamu. Orang tuamu nggak akan marah. Ayo. Jangan pura-pura jadi orang tua yang baik deh, Pak. Papa jangan cuma bilang jujur, jujur, jujur. Dalam sejarah keluarga mana ada anak jujur nggak dimarahin sama orang tuanya? Papa dan Mama nggak bakalan ngerti masalah yang Dewi alamin. Sepenggal kata pun Papa Mama nggak bakalan ngerti. Mbak Dewi kenapa? Ayo Dewi, cerita aja. Nggak apa-apa kok. Mama janji akan dengerin cerita kamu. Mama nggak akan marah. Kalau Papa dan Mama tahu Dewi kena AIDS, gimana? Jangan bercanda kamu, Dewi. Tidak baik bergurau pada saat seperti sekarang ini, tahu? Dewi terinfeksi HIV. Dan nantinya Dewi akan kena AIDS, Pap. Jangan-jangan itu hanya halusinasi kamu, Dewi. Kamu harus ingat bahwa dokterlah yang bisa menentukan, bukan kamu. Tapi Dewi udah periksa, Pap. Dan itu nggak mungkin salah. Benar, Dewi. Iya, sumpah. Dokter Linda sendiri yang memeriksa Dewi. Kapan kamu meriksanya Dewi? Seminggu yang lalu? Atau 2 minggu yang lalu? Atau bulan kemarin? 2 minggu yang lalu, Mam. Dewi, Kenapa? Kenapa sampai kamu terserang HIV? Coba ceritakan. Papa mau tahu kenapa? Karena Dewi dipaksa berhubungan intim dengan seseorang. Dewi, kamu ngomong apa? Dewi kerja di party lain. Lalu Dewi dibius dan diperkosa. Diperkosa? Siapa yang memperkosa kamu? Ngapain kamu sampai kerja di party lain segala, ha? Jawab, Dewi. Emang Papa pikir anak SMA nggak bisa cari duit apa? Kenapa sih Papa begitu jahat sama Dewi? Kenapa Papa begitu keras sama Dewi? Toh Papa nggak pernah tahu apa yang dimauin kan? Iya kan, Pak? Kenapa sih Papa begitu jijik memandang masalah yang Dewi alamin? Kenapa kamu tidak lapor ke polisi? Kamu rela diperkosa, ha? Jawab, Dewi. Dia udah pasrah, Pak. Dia mau diapakan saja sama Dewi. Bahkan dibunuh pun dia mau. Tapi apa? Tapi apakah itu dapat menyelesaikan masalah, Pap? Kalau kita laporkan kepada polisi, maka orang-orang akan tahu kalau Dewi terinfeksi HIV. Lama-lama saya tidak tahan lihat kelakuan kamu, Dewi. Hampir hilang kesabaran saya, Ma. Iya Pak, udah. Sekarang Dewi nggak bisa apa-apa lagi, Pak. Dia sekarang dalam posisi yang lemah. Apa katamu? Itu adalah kewajibanmu menjaga anak-anak. Kenapa sampai Dewi bisa bekerja di tempat yang tidak jelas tanpa sepengetahuan kamu? Itu tanggung jawab kamu. Kenapa Dewi sampai kena penyakit AIDS? Itu pun tanggung jawab kamu. Dan sekarang kamu mulai melarikan diri dari tanggung jawab kamu sebagai seorang ibu. Capek saya Pan dengernya. Itu lagi, nuduh lagi. Yang penting sekarang bagaimana jalan keluarnya. Jangan cuma sibuk dengan tudingan Papa itu. Udah, Pak, Ma. Semuanya udah Dewi ceritain. Sekarang terserah Papa dan Mama. Tauku, penyakit AIDS itu memerlukan penanganan khusus. Kalau terlambat dia bisa bahaya.
Nyebelin. Pesta semeriah itu tapi nggak ada gunanya. Untung saya nggak suka pesta seperti itu. Iya, dan untung juga kamu nggak datang. Lagian produser udah mau ngebatalin kontrak kamu kan? Apa masih bisa kita datang ke pesta semeriah itu, Ri? Masih bisa? Ini lagi. Ngapain sih kamu masih taruh foto ini di sini? Makanya, kamu nggak perlu lagi peduli sama saya, Wit. Iya, aku ngerti, Ri. Tapi kalau kontrak kamu dibatalin, ya hancur tuh bukan cuma kamu. Tapi aku, anggota band kamu. Pernah nggak sih kamu tuh mikir sampai ke situ? Kamu jangan egois dong, Ri. Ya memang saya egois. Jadi kamu nggak perlu lagi peduli sama saya. Titik. Hai cantik, kok ngelamun aja sih? Berpelukan. Apa kabar, Wi? Baik, Aku bawain buat kamu. makasih ya. Oh ya, Gas. Kemarin gue udah ketemu sama orang yang udah nularin gue penyakit ini. Siapa, Wi? Gue ketemu dia di kafe, lewat ajang kencan party line. Dia udah tahu kalau dia tuh ada penyakit AIDS ke lo. Dia nggak tahu. Bahkan sebelum penyakitnya kambuh, dia nggak tahu kalau dia udah tertular penyakit AIDS. Sekarang dia batuk parah. Dan masalah penyakitnya itu udah nggak ada lagi yang peduli sama dia. Bahkan orang tuanya sendiri nggak tahu. Tapi bener juga sih. Kalau dia kasih tahu ke siapa-siapa, siapa lagi yang mau peduli sama dia? Oh ya, Wi. Terus gimana kabarnya penyanyi yang top itu? Maksud aku, si Ari. Dia kan cowok lu, Wi. Pastinya dia jenguk dong ceweknya sakit di rumah sakit. Udah, so ngomongin itu lagi. Kenapa kamu mau bunuh diri? Kamu jangan anggap enteng masalah ini, Wi. Seharusnya kamu berpikir, bagaimana caranya supaya kamu bisa bertahan untuk hidup. Buat apa saya kemari, kalau saya nggak peduli juga sama masalah kamu? Ri, pagi ini kamu udah ngelakuin apa aja sih? Tidur rumah perek ya? Bukan urusan kamu. Ri, denger ya. Aku tuh cuman bingung mikirin masa depan kamu. Selain di musik, kamu tuh bisa apa aja, Ri? Aku memutuskan untuk cerai. Kenapa kamu memutuskan untuk bercerai? Maksud kamu? Ya cerai itu maksudku. Apakah ini karena ulah suamimu? Atau masalah anakmu? Mama bohong kan? Bukannya dari Om Sony. Dia kan juga distributor tokonya Mama. Kapan Mama jalan lagi sama dia? Janjian kok nggak bilang-bilang. Dewi, apa-apaan sih kamu? Pah, Mama kan... Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.